Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah dan mereka meminta kepadamu Muhammad untuk disegerakan bis-sayyi'ah, datangnya siksa, qablal hasanati, sebelum mereka minta kebaikan rahmat, wa qad khalat dan sungguh telah berlalu min qablihimul masulat, dari qablihim, dari kaum-kaum sebelum mereka, al-masulat, contoh-contoh hukuman siksaan. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan penciptamu, ladzu maghfiratin, benar-benar mempunyai pengampunan linnas, bagi manusia, ala zulmihim, atas kezaliman mereka. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan penciptamu, la syadidul iqab, sungguh berat hukuman dan siksaannya. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan mereka orang-orang yang kafir yang ingkar itu berkata, laula, mengapa tidak unzila alaihi ayatun, diturunkan kepadamu Muhammad suatu mukjizat, min rabbihi, dari Tuhannya, innama anta mungdirun, ya, innama anta, ya, sesungguhnya engkau Muhammad, innama anta, engkau, hanya engkau, innama. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya engkau hanyalah mungdirun, pemberi peringatan, walikulli qaumin had, dan bagi tiap-tiap kaum had, ada pemberi petunjuk, yaitu Nabi. Dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Wali qaumin had, bagi tiap-tiap kaum ada pemberi petunjuk, ya, yaitu Nabi. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Allah dia mengetahui ma tahmilu, apa yang dikandung, kullu unsa, setiap perempuan, wa ma taghidul arham, dan apa yang mengurangi arham, rahim-rahim, dari masa kehamilan, wa ma tazdad, dan apa yang bertambah darinya, wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, indahu, di sisinya, bimiqdar, punya ukuran atau batasan yang jelas, yang pasti. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Ya, dan segala sesuatu ada ukuran, ya. Segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah. Alimul ghaib, Allah mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nampak, al-kabirul muta'al, dialah yang maha besar dan maha tinggi. Allah yang maha mengetahui semua yang gaib, yang nyata dan yang maha besar, maha tinggi. Sawaun minkum, sama saja di antara kalian, man asarra, siapa yang dia merahasiakan al-qaula, perkataan, wa man jahara bihi, dan siapa yang dia terus terang dengan perkataannya, wa man huwa mustakhfin bil lail, dan siapa yang dia bersembunyi di kegelapan pada malam hari, wasaribun bin nahar, dan berjalan di siang hari. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari. Lahu mu'aqibatun, baginya manusia para malaikat pengiring pendamping, min baini yadaih, dari depannya, min khalfihi, dari belakangnya, yahfadunahu, mereka menjaganya, min amrillah, karena perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak dia mengubah, ma biqaumin, apa kondisi, biqaumin, ada pada suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka mengubah, ma bi anfusihim, apa kondisi, bi anfusihim, ada yang ada pada diri mereka sendiri.
Wa idza aradallah, dan jika Allah mengendaki biqaumin su'an pada suatu kaum keburukan, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolak baginya. Wa ma lahum min dunihi, dan tidaklah bagi mereka dari selain dia min wal, dari pelindung. Baginya manusia, ya, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Ya, sama saja bagi Allah, siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan, belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Huwaladzi yurikumul barqa, dialah yang dia memperlihatkan pada kalian al-barqa, kilat, khaufan, yang menimbulkan rasa takut, wa tama'an, dan harapan, wa yunshi'us sahabas thiqal, dan dia menjadikan awan thiqal, tebal, mendung. Dialah yang memperlihatkan kilat padamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikannya mendung. Wa yusabbihu ra'd, dan bertasbih guruh bertasbih beledek, bihamdihi, dengan memujinya, wal malaikatu, dan para malaikat juga bertasbih, min khifatihi, karena takut kepadanya, wa yursilus sawa'iq, dan dia mengirimkan halilintar, fayusibu biha, lalu dia menimpakan biha, dengannya halilintar itu, mayyasya, kepada siapa yang dia kehendaki, wahum yujadiluna fillah, dan mereka orang-orang kafir itu mereka mendebat membantah Nabi tentang Allah, wa huwa syadidul mihal, dan dia sangat keras siksanya. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat, karena mereka takut kepadanya, kepada Allah, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, ya, dan dia maha keras siksanya. Di sini Anas meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menemui pembesar kaum jahiliyah untuk berdakwah. Pembesar itu berkata, apakah Tuhanmu yang kamu ajak aku menyembahnya terbuat dari besi, tembaga, perak, atau emas? Utusan itu lalu pulang untuk melaporkan peristiwa itu kepada Rasul. Lalu ia diutus kembali hingga ia datang dan pergi sebanyak 3 kali. Pada kali ketiga Allah mengutus petir untuk menyambar pembesar jahiliyah hingga mati. Ya, maka turun ayat ini dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat takut kepadanya. Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha perkasa siksaannya, ya, maha keras siksaannya. Lahu da'watul haqq, ya, kepadanya da'watul haqq, doa ataupun ibadah yang benar, doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang mereka menyembah, yad'una min dunihi, dari dia selain Allah, selain dia, la yastajibuna lahum, tidak dapat berhala-berhala itu mengabulkan permintaan mereka, bisyai'in, sedikit pun, illa, kecuali kabasiti kafai, seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya, ilal ma', ya, kepada air yang jauh, liyabluwa, agar air sampai, fahu, pada mulutnya, wa ma huwa bibalighi, ya, dan tidak dapat ia air itu sampai kepada mulutnya, wa ma du'aul kafirina, dan tidaklah doa, ya, penyembahan al-kafir, orang-orang kafir kepada berhala-berhala itu, illa fi dhalal, kecuali dalam kesia-siaan, kesesatan. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka.
Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi walillah, dan hanya kepada Allah yasjudu bersujud man siapa yang fis samawati yang ada di langit dan di bumi, wal ardi tau'an dengan sukarela, ya, orang mukmin dengan sukarela, wakarhan dan dengan terpaksa, orang munafik ibadahnya terpaksa, wadilaluhum dan bersujud, ya, bayang-bayang mereka, bil ghudwi wal asal pada waktu pagi dan petang hari, dan semua bersujud kepada Allah, ya, semua bersujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Sujud pula bayang-bayang mereka, ya, pada waktu pagi dan petang, ya. Wadilaluhum bil ghudwi wal asal. Sujud. Allahu Akbar. Allah. Ya tabarakallahu fil khaliqin. Allah. Qul man rabbus samawati wal ard. Ya, maka katakanlah Muhammad, man rabbus sama, siapakah Tuhan pencipta langit semesta wal ard dan bumi? Qul lillah. Qul Allah. Qulillah. Katakanlah dialah Allah. Qul, katakan Muhammad, afat takhatum. Ya, apakah kalian menjadikan min dunihi dari selain dia auliya'a sebagai pelindung, la yamlikuna yang tidak memiliki, yang tidak mampu li anfusihim naf'an pada diri mereka sendiri kemanfaatan, wala darran dan tidak pula memiliki kemudaratan. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakan Muhammad, apakah sama orang yang buta, orang kafir, wal basir yaitu orang yang melihat, yang mukmin? Am hal tastawi, ya, dan apakah sama al-zulumat wan nur, kegelapan, kekufuran dan cahaya? Am ja'alulillah, ataukah mereka menjadikan bagi Allah syuraka, sekutu-sekutu, kholaku yang mereka dapat menciptakan, ka kholqihi seperti ciptaannya, fatasyabal kholku lalu menjadikan serupa ciptaan, ya, al kholku dua ciptaan itu, alaihim atas mereka. Qulillah, katakanlah Muhammad, Allah khaliku pencipta kulli syai'in setiap segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar dan dia Maha Esa dan Maha Perkasa. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah, ya. Katakan Muhammad, ya, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakan Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa, Wahidul Qahar. Anzala minas sama, dia yang menurunkan dari langit ma'an, yaitu air hujan. Fasarat audiyatun, maka mengalirlah air lembah-lembah, biqadariha sesuai dengan ukuran luasnya, fahtamalas sailu, lalu arus membawanya, zabatan buih robian yang mengapung di permukaan, wa mimma dan sebagian dari apa yang yuqiduna alaihi mereka bakar di atasnya, finnar dalam api, ya, seperti emas, perak, tembaga, ibtigha'a hilyatin, ya, untuk dibuat dijadikan perhiasan, au mata'in atau alat-alat yang bermanfaat, zabadun misluhu juga terdapat buih misluhu sepertinya, seperti buih arus. Kadzalika demikian itu, yadribullah
Allah membuat perumpamaan haqqa pada yang benar wal batila dan yang batil yang salah. Fa amma zabadu, lalu adapun azabadu buih arus atau logun buih azabat buih baik buih arus ataupun logam fayadhabu jufaan, maka ia akan hilang, terbuang sia-sia, enggak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nas, dan adapun apa yang bermanfaat pada manusia, fayamkusu, maka dia akan tetap ada fil ardi, di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikian itulah Allah membuat berbagai perumpamaan, permisalan. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirkah ia air dari ke lembah-lembah menurut ukurannya sesuai, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa? Dari logam yang mereka lebur dengan api untuk membuat perhiasan, alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Kadzalika yadribullahul amsal, demikian itulah Allah membuat berbagai perumpamaan. Ya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi, dan adapun apa yang yanfa'un nas bermanfaat bagi manusia, maka ia akan tetap fil ardi, di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal, demikian itulah Allah membuat perumpamaan. Ya. Nikmat dan karunia Allah kepada kalian pun sungguh sangat jelas dan nyata, dan patung-patung kalian tidak mempunyai peran apa-apa tentang karunia-karunia itu. Hanya dialah yang menurunkan hujan dari awan hingga mengakibatkan sungai, lembah dapat mengalir air. Semua itu sesuai dengan ketentuan takdir yang telah ditetapkan Allah untuk dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membuahkan pohon. Ya. Sungai-sungai itu ketika mengalir air membawa benda-benda yang tak berguna yang mengapung di atas permukaan, mengalir mengikuti arah air, sedangkan di dalamnya terdapat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dan tidak lenyap. Ya, sementara benda yang tak berguna itu akan lenyap. Demikian pula halnya dengan kebenaran dan kebatilan. Yang pertama itu akan tetap kekal dan tidak lenyap, sedangkan yang kedua itu akan lenyap. Ya, selain itu di antara tambang yang kalian olah dengan menggunakan api, ada yang dapat kalian ambil sebagai perhiasan seperti emas dan perak. Ada pula yang dapat kalian pergunakan sebagaimana peralatan seperti besi dan tembaga. Ada juga yang tidak dapat dimanfaatkan, yang muncul di permukaan. Nah, yang tidak dapat dimanfaatkan itu hanya akan terbuang, sedangkan yang dapat digunakan akan bertahan. Demikian pula halnya dengan akidah, kepercayaan. Akidah yang sesat akan lenyap, tak berarti, dan akidah yang benar akan tetap dan tidak akan lenyap. Ya, dengan cara seperti ini Allah Ta'ala menerangkan yang sebenarnya. Allah mengumpamakan suatu dengan yang lainnya agar semuanya itu menjadi jelas. Allah menjelaskan dua hal yang mirip dengan kebenaran, yaitu apa? Air jernih dan tambang murni yang dapat diambil kegunaannya. Ya, juga dua hal yang mirip dengan kebaikan, yaitu buih air dan buih tambang yang larut yang tidak dapat diambil kegunaannya. Dia menurunkan air hujan dari awan lalu mengalir air lembah, ya, dan sungai sebagai ukuran besar atau kecil. Air itu mengalir menghanyutkan buih yang muncul di atas permukaan, ya, yang disebut busa air. Dari berbagai barang tambang yang dihasilkan orang melalui proses pembakaran seperti emas, perak, tembaga, timah, ada yang dapat dijadikan perhiasan dan peralatan seperti bejana. Ada juga yang berupa sampah seperti sampah air yang mengapung di atas permukaan. Bagian barang tambang yang mengalir itu disebut khabis atau limbah. Ya. Dengan tamsil air dan limbahnya serta tambang dan limbahnya itu Allah menerangkan kebenaran dan kebatilan.
Ya, dikasih tamsil, percontohan seperti limbahnya serta tambang dan limbahnya itu. Air dan limbahnya, tambang dan limbahnya. Yaitu menerangkan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran itu diibaratkan sebagai air dan tambang yang jernih. Sedangkan kebatilan itu diibaratkan sebagai limbah air dan limbah tambang yang tidak mungkin dapat dimanfaatkan dan akan lenyap dan terbuang. Ya. Sedangkan air jernih dan tambang yang jernih dapat berguna untuk kepentingan manusia, ya, akan bertahan dalam tanah agar dapat dimanfaatkan. Ya, dengan tamsil yang sangat jelas seperti itu, Allah selalu memperlihatkan kebaikan dan kejahatan kepada manusia. Ya, setelah menerangkan kebenaran dan kebatilan, Allah kemudian menerangkan orang yang mengikuti jalan yang benar dan jalan yang batil. Orang-orang yang mengikuti jalan yang benar dengan selalu bersikap patuh akan memperoleh pahala kenikmatan surga. Sebaliknya orang yang lebih memilih jalan yang batil, meskipun mereka memiliki seluruh kekayaan dunia, bahkan 2 kali lebih banyak untuk menghindari siksa Allah, tidak akan diterima. Ya, semua Allah itu berikan percontohan-percontohan agar manusia itu mudah dan bisa mengerti. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Bagi orang-orang yang mereka memenuhi seruan beriman, istajabu lirabbihim, kepada Tuhan mereka pencipta al-husna, mereka mendapatkan balasan yang baik, yaitu surga. Walladzina lam yastajibu, dan orang-orang yang tidak mereka memenuhi seruan beriman lahu padanya, lau anna lahum, seandainya bagi mereka ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi itu semuanya, ya, lau anna, seandainya bagi mereka itu apa yang ada di bumi semuanya, wa mislahu, dan ditambah seperti itu, sebanyak itu lagi, ma'ahu, ya, besertanya, laftadau bihi, maka sungguh mereka akan menebus dengannya. Ulaika lahum su'ul hisab, bagi mereka itulah seburuk-buruk perhitungan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, itu seburuk-buruk tempat menetap. Ya, bagi mereka orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka itu memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka enggak akan dapat menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Tapi Islamiyah, dieling-eling selawase.